Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 yang Bapak cintai, alhamdulillah pada hari ini kita mulai pembelajaran di awal tahun 2021-2022. Untuk kali ini Bapak akan membawa pelajaran fikih ya, untuk kelas 8 dan kelas 9. Untuk kelas 8 di awal tahun pelajaran ini pada semester pertama kita akan membahas tentang bab sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Karena keterbatasan waktu, oke, kita mulai aja dalam pembelajaran ini. Yang pertama tentang sujud sahwi. Kalian mungkin dapat membayangkan bagaimana posisi seorang hamba Allah yang sedang sujud. Silakan bayang oleh kalian. Ya. Nah, kalian akan membayangkan sujud tadi di antara anggota tubuh mana anggota yang paling bawah. Ya, tentu jawabannya sama, yaitu kepala, jidat ke tanah, kemudian ujung hidung itu menempel. Ini berarti ya, hakikat sujud kita asal dari tanah akan kembali ke tanah, berarti kita tidak punya apa-apa, semua milik Allah. Berarti dengan sujud ya, itu kita akan terhindar dari sifat-sifat sombong, kemudian sifat ria, sifat hasud, ujub, dan lain sebagainya, karena ini adalah milik Allah. Nah, sekarang sujud sahwi. Sahwi ini kalau menurut bahasa artinya lupa ya, atau lalai, itu menurut bahasa. Sedangkan sahwi, sujud sahwi istilah adalah sujud 2 kali yang dilakukan apabila seseorang lupa tidak mengerjakan sunat apaan atau lupa bilangan rakaat. Nah, itu ya. Jadi kalau kita di dalam sholat lupa tidak melaksanakan sunat abad, seperti mana sunat abad, misalkan membaca doa kunut ya ketika sholat subuh, atau tidak duduk tasawuf awal, itu adalah diantara sunat abad. Nah, cara melaksanakan sujud syukur ini dilakukan dalam 2 cara. Yang pertama sujud syukur, sujud sahwi yang dikerjakan ketika kita dalam keadaan sholat. Satu tuh. Yang kedua sujud sahwi yang dilakukan setelah selesai melaksanakan sholat. Contoh dalam sholat nih, ketika kita tasawuf akhir, at-tahiyatul mubarakatus dan sebagainya, kita lupa. Ingat ya, ternyata ketika itu kita tidak membaca doa kunut dalam sholat subuh misalkan kita. Maka setelah kita tasawuf akhir ya, fil alamina innaka hamidum majid, maka kita tidak salam, langsung sujud ya 2 kali.
Yang pertama, sujud itu membaca doanya subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kemudian Allahu Akbar, biasa membaca Robbik firli sampai selesai. Kemudian sujud lagi membaca doa tadi subhana man la yanamu wa la yashu. Langsung salam. Itu berarti sujud sahwi dilakukan di dalam sholat, karena kita ingatnya masih dalam sholat. Yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan setelah sholat. Ini bisa terjadi nih. Sekarang gini, kalian sedang melaksanakan sholat apa nih kira-kira? Oke, sholat zuhur misalkan ya. Terakhir kita tahiyat ya, setelah fil alamina innaka hamidum majid, kita salam. Setelah kita salam baru teringat ternyata kita tidak melaksanakan tasawuf awal, misalkan langsung berdiri. Maka kalau kita akan melaksanakan sujud sahwi setelah beres sholat, maka kita langsung berdiri. Berdiri lagi nih, berdiri menghadap ke kiblat, langsung takbir Allahu Akbar, tangan bersedekap biasa, langsung sujud. Langsung kita sujud ya, pertama membaca doa yang seperti tadi subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali ya, kemudian duduk membaca Robbik firli, kemudian sujud lagi membaca doa sujud sahwi, kemudian duduk tasawuf akhir, langsung assalamualaikum waalaikumsalam salam ya, itu berarti. Nah, kemudian tentang hukum sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Berarti kalau kita dalam sholat ya, kemudian kita teringat bahwa kita tidak melaksanakan sunat abad, kita salam. Setelah itu kita tidak sujud sahwi, itu terjadi apa-apa, tetap sholatnya adalah sah karena hukumnya adalah sunat. Nah, berarti dengan tidak melaksanakan sunat berarti kita tidak mempunyai fadilah atau tidak mempunyai pahala sunat melaksanakan sujud sahwi. Nah, ya tuh. Kemudian yang kedua adalah tentang sujud tilawah ya. Sujud tilawah ini artinya berarti tilawah itu bacaan ya, bacaan. Sedangkan menurut istilah sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan seseorang apabila membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Nah, itu, ya. Di dalam pelaksanaan sujud tilawah ya, dengan sujud sahwi ini ada perbedaan ya. Ada persamaan. Mana persamaannya? Sama-sama hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi sunnah, sujud tilawah juga sunnah. Ada perbedaannya. Mana? Kalau sujud sahwi itu dilakukan hanya di dalam sholat saja. Tuh. Sedangkan sujud tilawah, sujud yang dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Tuh. Misalkan kita ini sedang asik santai mendengarkan Al-Quran, orang lain sedang baca. Ketika ketemu dengan ayat-ayat sajdah, kita langsung sujud. Nanti ada ya tentang syaratnya dan rukun-rukunnya.
Nah, sujud tilawah ini ya, hukumnya adalah sunat ya, sunat hukumnya. Nah, tentang syaratnya, yang pertama, orang yang akan melaksanakan sujud tilawah harus suci dari hadas dan najis, harus bersih, hadas besar, hadas kecil ya, najis yang menempel pada pakaian, pada tubuh atau pada tempat sholat harus bersih. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, yang keempat adalah setelah membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Nah, sekarang kita di dalam sholat, misalkan kita sedang sholat maghrib ya, pada rakaat pertama atau rakaat kedua, surat pilihan yang kita baca surat Iqra ya Allah ya, itu di dalam ayat terakhir kan ayat wasjud waqtarib. Nah, itu ayat sajdah. Nah, ketika kita sedang berdiri karena kita membaca ayat tadi, langsung kita sujud, Allahu Akbar. Nah, itu sujud. Setelah sujud, kemudian kita berdiri kembali seperti biasa, langsung melaksanakan sholat biasa ya. Mana? Pakai ruku lagi, kemudian itikad dan lain sebagainya. Itu kalau sujud tilawah dilakukan di dalam sholat. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah tentang sujud syukur. Syukur ini berarti terima kasih artinya. Kemudian sujud syukur beristilah adalah sujud yang dilakukan apabila seseorang mendapat kenikmatan. Kemudian yang ketiga, terhindar dari musibah. Syarat dan rukunnya itu sama. Kemudian bacaannya juga sama dengan sujud syukur. Jadi artinya silakan kalian dibuka LKS-nya. Tugas kepada kalian adalah menghafal tentang bacaan sujud syukur atau sujud tilawah beserta artinya ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.